Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel dan mungkin kita akan membahas tentang sejarah para haji yang haji zaman dahulu dengan haji yang sekarang memiliki kualitas yang berbeda jauh sekali, dan mungkin ada banyak fakta yang jarang kita pahami, bahwasanya seharusnya orang yang naik haji itu memiliki kepekaan sosial yang kuat, tetapi pada kenyataannya banyak sekali haji-haji yang di Indonesia itu kadang gak mencerminkan hal tersebut. Mereka hanya membanggakan perjalanan mereka, titel mereka, dan juga apa yang pencapaian mereka peroleh, tetapi kontribusi terhadap masyarakat sekitar minim sekali. Walaupun pasti ada, tapi minoritas yang haji yang bermanfaat kepada sekitarnya. Karena begini, di masa lalu haji adalah salah satu proses yang sangat berat di ongkos, berat di perjalanan fisik, berat juga di keamanan, karena waktu itu haji itu seperti ini ya, oh kalau kamu berangkat haji jangan-jangan kamu teroris di zaman Belanda, karena banyak sekali para pemberontak yang berasal dari haji, mulai dari anggap saja haji miskin, haji siapa lagi yang Sumatera Barat itu. Mungkin kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Tapi intinya, sebelum haji di tahun 1900 akhir itu dianggap orang-orang yang berbahaya, sehingga orang-orang Belanda selalu mengawasi orang yang berangkat naik haji itu sebagai prioritas pertama untuk dimata-matai, karena orang yang naik haji umumnya akan tinggal di Mekah ataupun Madinah ataupun di daerah-daerah sekitarnya untuk menimba ilmu. Nah, ini yang paling penting, untuk menimba ilmu dan juga bersosialisasi dengan berbagai komunitas lain di berbagai dunia. Banyak sekali haji yang ada haji yang kanan banget, tapi ada juga haji yang kiri banget. Yang kanan, yang agak ke kanan, jatuhnya kayak haji ini siapa, Ahmad Dahlan dan juga Hashim Asy'ari. Yang kiri ada Haji Misbah dan juga haji-haji lainnya yang sebenarnya banyak catatannya tentang haji yang kiri, tapi kita ambil aman dulu sementara. Mungkin kalau di tulisan saya sering tulis kayak gitu, tapi sebentar kita fokus ke hajinya aja. Jadi di tahun 1800-an haji dianggap ancaman tersendiri, karena banyak sekali orang-orang pulang dari haji mencerdaskan masyarakatnya, akhirnya membentuk pemberontakan, berontak terhadap Belanda. Karena kok kamu bayari orang saya kok murah banget, padahal dulu di sana saya belajar dagang gak segini deh murahnya. Gak terima Belandanya. Oh kamu ini, kamu mau melawan ya? Oh gak gitu, tapi kok harganya gak sesuai dengan harga pasar. Oh berani sekarang kamu ya. Yaudah, kamu saya tandai sebagai orang-orang yang berbahaya. Oleh sebab itu mereka yang pulang dari haji diberi titel haji agar mudah mengawasi, ditambah bajunya, terus pakai sorban lah, pakai ini untuk mempermudah kalau orang tersebut kemana-mana,
orang tersebut pergi, intelnya Belanda bisa lebih mudah mengawasi. Seharusnya begitu. Dan yang naik haji waktu itu adalah orang-orang yang benar-benar niatnya mencari ilmu dan juga mencari pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan adalah dua hal yang berbeda. Ilmu ada metodenya dan itu yang dipelajari. Pengetahuan bisa datang dari mana saja, percakapan mana saja, dan tidak semua pengetahuan itu bermanfaat. Ini yang paling penting. Nah, orang naik haji mencari ilmu dan pengetahuan sekaligus menerapkannya di rumah mereka ketika mereka pulang kampung, sudah pulang dari haji, dan menjadi orang yang istilahnya kok, oh aku ada channel nih, kalau mau jualan batik bisa dijual ke Mesir, bisa dijual ke Suriah, bisa dijual ke apa namanya, daerah Haifa. Dulu masih punya Palestina, sekarang sudah, ya itulah. Haji waktu itu mencari ilmu dagang, ilmu agama, dan juga ilmu politik. Makanya banyak sekali para pembaharu yang rata-rata dari haji, entah dari Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, terus siapa adiknya Ahmad Dahlan jadi Ahmadiyah, lupa saya. Terus ada lagi Haji Misbah yang mendapatkan paham kiri dari ketika perjalanan haji. Haji dapat pemahaman kiri dari Uni Soviet. Betapa powerfulnya haji. Tapi mengapa sekarang hajinya orang sekarang kok gak kayak dulu? Karena orang saat ini hanya mengejar titel haji, bukan mengejar manfaat dari haji. Manfaat dari haji adalah menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang tidak berhaji. Orang yang berhaji seharusnya adalah orang yang telah siap bahwasanya dirinya akan mengabdi kepada masyarakat sekitar. Karena puncak dari iman seseorang adalah menjadi yang bermanfaat. Nah sekarang enggak. Benar, orang haji sekarang itu mendapatkan pengetahuan kayak dagang gini, tapi tidak mendapatkan pengetahuan kebijaksanaan. Mereka mengejar titelnya. Kalau aku pulang haji, aku kepengen bikin pondok pesantren, nanti banyak santrinya, golek duit. Nah ini yang jadi masalah. Gak salah sih, cuma niatnya dan juga etikanya gak sesuai, dimana dia membangun pesantren tetapi tidak membangun fondasi dasar yang kuat, yakni apa? Pendidikan itu harus ada yang namanya pembangunan karakter, dan kita hanya membangun orang supaya bisa sendi godawuh, tunduk kepada guru. Padahal kalau guru salah boleh kita tegur, tapi ini enggak, kita dibuat buta, taklid buta. Jadi apapun yang disampaikan pasti benar, tidak ada yang salahnya. Loh, selama kita masih manusia, daerah kita itu masih berwarna merah, masih bisa kok dikritisi selama dengan cara yang baik. Tapi kalau seandainya gak baik, ada banyak sekali berita-berita entah itu kiainya, ustadznya yang melakukan tindakan amoral, baik secara seksual maupun apa namanya, kekerasan fisik. Ini yang menjadi bahaya. Haji seharusnya membawa dampak sosial yang membangun, tapi nyatanya banyak sekali orang yang dapat titel haji tapi tidak memberi dampak sama sekali. Kalaupun ada, umumnya untuk kampanye, aku naik haji supaya besok kalau aku jadi pejabat bisa mendulang suara yang lebih banyak. Karena mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat muslim dan percaya dengan haji adalah orang yang suci, karena telah
menyambangi tanah suci. Apakah itu benar? Wallahu alam. Tapi rata-rata seperti itu. Coba kawan amati caleg-caleg ataupun calon gubernur, bupati ataupun presiden sekalipun menggunakan titel haji. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kurang, kritik ataupun diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Kiyota Hamzah pamit, salam.